Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Febrianti dari Prodi PGSD kelas 2B dengan NIM 2023070055. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu bertujuan untuk menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah pembelajaran PKN SD dengan dosen pengampu Ibu Mila Septian Haryati MED. Dalam video ini, saya mengambil materi dari makalah kelompok saya yang berjudul Paradigma Mata Pelajaran PKN SD. Sebelum kita membahas lebih dalam, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih makna dari paradigma itu sendiri. Menurut KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Paradigma memiliki fungsi sebagai dasar untuk seseorang berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan paradigma menurut konsep PKN adalah usaha dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun karakteristik dari materi PKN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI. Yang kedua, komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kehidupan demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat, komitmen terhadap kesadaran bela negara. Yang kelima, penghargaan terhadap hak kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, ketaatan kepada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, PPKN fokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun ciri-ciri pembelajaran PKN di SD dengan paradigma baru. Yang pertama, membelajarkan dan melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, memfasilitasi siswa untuk mengenal, memilih, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, melatih siswa dalam berpikir sesuai dengan metode ilmiah. Yang keempat, melatih siswa untuk berpikir dengan keterampilan sosial lain yang sejalan dengan pendekatan inquiry. Yang kelima, pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk mengikat konsep dengan situasi dunia nyata. Yang keenam, memaham nilai-nilai demokrasi, partisipasi aktif, dan kehidupan masyarakat. Yang ketujuh, pemahaman tentang sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Yang ke-8, menghargai keberagaman. Yang ke-9, mengembangkan sikap toleransi. Adapun sejarah perjalanan materi PKN di SD. Perjalanan mata pelajaran civis setelah Indonesia merdeka mengalami beberapa kali perubahan istilah yang digunakan. Perubahan-perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Pada kurikulum 1957, istilah yang digunakan yaitu pendidikan kewarganegaraan. Kemudian pada kurikulum 1961 berubah menjadi civis lagi. Kemudian pada kurikulum 1968 menjadi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Selanjutnya kurikulum 1975 menjadi PMPKN. Pada kurikulum 1994 berubah menjadi PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kurikulum 2006
KTSP berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan sampai sekarang. Adapun dasar hukum dan tujuan pembelajaran PKN dalam Dekdinas adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa yang lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran PKN secara umum adalah mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian baik dalam lingkungan lokal, regional, maupun global. Berakhlak baik berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa untuk meningkatkan sikap yang religius agar seimbang dengan kepribadian yang baik. Dapat mengembangkan ilmunya berdasarkan sikap yang ilmiah. Adapun karakteristik konsep diri anak usia SD dalam mata pelajaran PKN. Menurut Charlotte 1995, perubahan konsep diri anak selama tahun-tahun sekolah dasar pada terlihat sekurang-kurangnya dari 3 karakteristik konsep diri. Yang pertama, karakteristik internal adalah berbeda dengan anak-anak prasekolah. Anak sekolah usia dasar lebih memahami dirinya melalui karakter internal, dirinya melalui karakteristik eksternal. Yang kedua, karakteristik aspek sosial. Selama tahun-tahun sekolah dasar, aspek sosial dari pemahaman dirinya juga meningkat dalam suatu investigasi. Anak-anak sekolah dasar sering sekali menjadikan kelompok-kelompok sosial sebagai acuan dalam deskripsi dari mereka. Yang ketiga, karakteristik perbandingan sosial. Pemahaman diri anak-anak usia sekolah dasar juga mengacu pada perbandingan sosial. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak cenderung membedakan diri mereka dari orang lain secara kooperatif daripada secara absolut. Apa sih pentingnya pendidikan PKN untuk siswa SD? Perlu diketahui bahwa pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk siswa SD sebagai generasi penerus bangsa memberikan banyak dampak-dampak positif. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidik nilai dapat memberikan pendidikan karakter siswa yang akan dikembangkan dalam perilakunya sehari-hari. Di sekolah, contohnya, yang pertama, membangun karakter siswa melalui sistem inquiry. Yang kedua, alat pembentuk sikap. Yang ketiga, mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai siswa SD. Adapun karakteristik anak usia SD dalam mata pelajaran PKN. Anak-anak usia sekolah ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Usianya lebih muda, ia senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh sebab itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa berpindah untuk bergerak, bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan untuk terlibat langsung dengan pembelajaran. Menurut Huffington, fisik yang diperlukan usia sekolah dasar meliputi yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup sehat. Yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Yang keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin.
Yang kelima, belajar membaca, menulis, dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kelima, memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Yang keenam, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai. Yang ketujuh, mencapai kemandirian pribadi dalam upaya yang mencapai setiap tugas perkembangan tersebut. Guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa 1. Menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya, sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun konsep. Yang keempat, melaksanakan pelajaran yang dapat mengembangkan nilai-nilai sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan menjadi pegangan bagi diri. Adapun cara mengajar yang efektif dalam pembelajaran PKN SD. Yang pertama, penguasaan materi pelajaran. Yang kedua, penguasaan pelajar. Yang ketiga, strategi pengajar. Yang keempat, penetapan tujuan keahlian perencanaan instruksional. Yang kelima, keahlian manajemen kelas. Yang keenam, keahlian komunikasi. Yang ketujuh, bekerja secara efektif dengan murid. Adapun tahapan-tahapan mengajar. Yang pertama, tahap prainstruksional, yaitu tahap persiapan sebelum mengajar dimulai. Yang kedua, tahap instruksional, yaitu tahap inti dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, tahap evaluasi, yaitu tahap persiapan sebelum mengajar dimulai. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa paradigma adalah sebuah istilah yang sering kali digunakan dalam disiplin intelektual dan model dalam teori ilmu pengetahuan. Sejarah perjalanan materi PKN di SD ini ditandai dengan adanya beberapa kali perubahan istilah. Perubahan-perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah waktu itu dan kurikulum sekolah yang digunakan. Dalam paradigma baru ini, adapun karakteristik atau ciri yang bisa dilihat dari mata pembelajaran PKN salah satunya adalah mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI. Serta melatih siswa untuk berpikir kritis karena pada mata pelajaran PKN memiliki klarifikasi materi yang dirangkum dalam ruang lingkup pembelajaran meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, peraturan, dan hak asasi manusia, Pancasila, dan lain-lain. PKN memiliki karakteristik sekurang-kurangnya 3 karakteristik, di antaranya karakteristik internal, karakteristik aspek sosial, dan karakteristik perbandingan sosial. Ada satu hadis yang menyatakan bahwa satu ilmu yang dipelajari oleh seseorang adalah lebih baik baginya daripada dunia dan apa yang ada padanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Bar. Sekian pembahasan mengenai paradigma mata pelajaran PKN SD. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.